makan apa nih? Gede-gede banget, bikin ngiler aja sih. Wah, ternyata croissant raksasa. Ini menu terbaru dari Ibrahim atau akrab disapa Baim, raja pastry dari Bekasi. Doi ini sukses bikin brandnya sendiri, bos. Bahkan Mas Baim juga jadi produsen maklon ke ratusan kafe di Jakarta maupun Bandung. Wow! Makanya, gak heran ya kalau omsetnya bisa ratusan juta rupiah dalam sebulan. Gara-gara ini, Doi bisa ekspansi bisnis ke bisnis kuliner lain. Wah, jadi pengen ya bos belajar bisnis pastry? Let's check it out, bos. Bos, saya udah memulai usaha ini dari tahun 2018. Dan saat ini saya udah mempunyai beberapa bidang usaha di bidang F&B, khususnya Passion Bakery. Penasaran seperti apa? Tetap di Cuan, bos. Wah, gelarnya nggak sembarangan nih bos, Raja Pastry. Tapi emang Mas Baim no play-play nih sama R&D produknya bos, si croissant raksasa ini. Ukurannya bisa 10 kali lipat dari ukuran croissant normal. Ini gila sih bos, pecinta croissant wajib banget nyobain. Untuk bisa sebesar ini, Mas Baim membuat croissantnya menjadi pipih bos. Berbeda dengan croissant pada umumnya ya. Pembuatan croissant pipih ini memakan waktu kurang lebih 3 jam. Wow, lama juga ya bos. Apalagi toppingnya banyak pilihan nih, mulai dari coklat, strawberry, sampai vanila. Yummy banget ya. Rasanya perpaduan manis dan gurih bos. Harganya masih aman banget di kantong, under 100 ribuan aja. Murce dong buat dicemilin bareng-bareng. Selain produk croissant raksasa ini, Mas Baim juga memproduksi jenis pastry lainnya, mulai dari kromboloni sampai roti seperti salt bread. Harganya juga terjangkau banget bos, mulai dari Rp3.000 bos, murce banget kan? Emang kenapa sih mas, kok bisa suka banget sama dunia bakery dan pastry ini? Kita belajar untuk pastry, karena waktu itu booming sekali namanya croffle. Itu di mana-mana selalu antri dan kita ngelihat celah di situ. Selain itu, kebiasaan masyarakat sekarang udah mulai biasa memakan pastry setiap hari. Pantesan aja, masih banyak orang yang suka berburu pastry ya bos. Momen ini lantas disambar Mas Baim. Gak hanya produksi untuk kafe miliknya saja, Doi juga produksi maklon keluarga pastry-nya ke 100 kafe yang tersebar di Jakarta dan Bandung, bos. Mantap! Dalam sehari, Doi bisa memproduksi sampai 2.000 pieces pastry, bos. Cakep! Pantes aja, Doi berani mendaulat dirinya sebagai Raja Pastry Bekasi. Hihihi. Biaya membuat pastry nggak murah ya, bos. Kalau bikinnya cuma sedikit, yang ada malah jadi rugi. Makanya, Mas Baim menawarkan maklon pastry-nya ke kafe-kafe. Selain itu, untuk bisa membuat croissant, perlu keahlian baking level expert, bos. Karena croissant bisa gagal kalau kurang butter dan suhu ruangan yang panas. Untuk mempermudah yang mau jualan croissant, Mas Baim nggak membatasi jumlah pembelian. Bisa aja beli dari 10 pieces pastry untuk bisa berjualan. Begitu juga yang ingin memulai bisnis roti ya. Meski kelihatan legit, di awal memulai usaha ini, Mas Baim banyak mengalami proses jatuh bangun loh. Mas Baim perlu waktu setahun untuk mendevelopment produk dan cek pasar, serta melakukan penjualan ke berbagai kafe dan resto. Menjual produk kita. Nah, menjual produk itu tidak semudah itu. Kita harus mengenalkan satu-satu kepada customer. Dan salah satunya juga saya berkeliling dari kafe ke kafe, restoran ke restoran untuk membawakan sampel produk yang kita punya. Dan alhamdulillah ada beberapa tempat yang suka dengan produk kita. Mental pengusahanya teruji banget nih bos. Usaha rotinya pernah nyaris bangkrut di tahun 2020. Dengan sisa-sisa semangatnya, Doi mutusin membuka produksi pastry untuk menyelamatkan bisnisnya sebelumnya. Beruntungnya, Doi bisa nangkap peluang ya bos. Sekarang jangan tanya omsetnya, bisa ratusan juta kali.
Kira-kira nih bos, kalau dalam sehari Mas Baim bisa menjual sekitar 200 croissant, maka sebulan bisa terjual 6.000 pieces croissant. Dengan harga satuannya Rp3.000. Maka dalam sebulan, Mas Baim bisa mendapat omset 180 juta rupiah ini bos. Cakep, omsetnya selegit pastry-nya ya bos. Dari usaha ini, akhirnya Doi bisa ekspansi ke beberapa bisnis lain. Salah satunya usaha donat kentang yang gak kalah enak dengan pastry-nya. Jadi kita mulai dari satu usaha yang kecil, itu kita tabung sampai bertahun-tahun mungkin ya. Sampai akhirnya kita bisa mengembangkan dan dari situlah kita mulai mendapatkan beberapa sumber penghasilan sehingga kita juga bisa menggulung lebih cepat lagi untuk ekspansi bisnis lainnya. Asik, pelan tapi pasti bisa ekspansi bisnis ya Mas Baim. Kalau melihat latar belakangnya, Mas Baim ini dulunya seorang arsitek sekaligus desain interior. Jalan hidup nggak ada yang tahu ya bos. Sekarang Doi malah jadi pengusaha bakery dan pastry. Serta suka membuat konten-konten masak. Emang ya, kalau bisnis kudu cinta. Kalau nggak susah bos. Asik, gas terus Mas Baim. Bos, kalau beberapa tahun lalu saya berhenti dan menyerah saat masa sulit, saya nggak akan berdiri di sini dan mengembangkan semua usaha-usaha F&B saya. Tapi yang paling penting adalah cuan, bos. Makanan ini emang lagi viral sejak ada di Indonesia. Karena menggunakan seafood mentah yang dipadu dengan saus kecap fermentasi yang bikin netizen Indonesia penasaran. Apalagi banyak konten-konten mukbang somtam ini yang FYP. Salah satunya adalah milik Queen. Queen ini klaim dirinya sebagai pelopor salad Thailand di Indonesia loh bos. Berkat kontennya, banyak yang request Doi buat bikin salad Thailand. Meskipun sering disebut salad Thailand, somtam ini beda ya bos dengan salad biasa. Somtam menggunakan berbagai campuran buah muda dan sayur. Seafood mentah dan kecap fermentasi sebagai campuran sausnya. Jadi rasa yang tercipta akan lebih asam. Dari cuma pre-order di rumah, sekarang malah punya outlet. Wih, cakep nih. Mincuan sapa deh Kak Queen. Halo bos, kalian tahu kan salad Thailand lagi viral? Penasaran nggak siapa pelopor pertama salad Thailand yang viral? Aku dong. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Duh, cantik banget sih Kak. Tapi cantik-cantik begini, saat memulai konten makan somtam, Doi sempet dinyinyirin loh bos. Terkejam, kakak ini laki-laki atau perempuan? Apa sih semuanya oplas atau bukan makanan yang di komen, tapi itu nggak apa-apa, biasa aja. Karena berkat hujatan itu, ya besoknya rame. Karena dinyinyirin, malah jadi viral kontennya bos. Kak Queen malah bisa mendulang cuan dari konten mukbang makan somtamnya. Doi sampai kebanjiran order bikin somtam, karena banyak netizen yang kepo sama rasa somtamnya. Apalagi saat itu baru Doi yang pertama jualan somtam atau salad Thailand ini bos. Mantap. Pertama itu sebelum yang rame-rame jualan salad sekarang ini, memang aku yang pertama. Karena aku pun waktu itu nggak tahu kalau viral. Sampai orang datang, sebelumnya sih masih online. Datang ke rumah sampai kutolak-tolakin, sampai pokoknya syok, sampai kaget, sampai kakak tahu nggak kalau viral, nggak tahu awalnya. Gak cuma netizen aja yang kepo bos, tapi influencer dan beberapa artis juga banyak yang order. Mantap. Selama itu tidak menghujat makananku, menjelek-jelekan, tapi untungnya positif. Kalau untuk makanan aku nggak ada yang menjelek-jelekan parah, nggak ada satupun. Tapi emang somtam Kak Queen ini kelihatan menggiurkan sekali bos, bikin kepengen icip-icip. Oh iya bos, Kak Queen sudah menyesuaikan rasa somtamnya dengan lidah Indonesia ya, dengan menambahkan campuran gula agar tidak terlalu asam.
By the way, ini halal nggak sih Kak? Halo bos, Queen Kitchen ini dijamin halal ya, no pork, no lard. Kenapa? Karena bahannya itu cuma dari Visau, sentrasi cairnya itu ada sertifikat halalnya. Jadi kalian tenang aja. Dan selain itu cuma ada bawang putih dan kuah dan campuran gula. Jadi tenang aja, di sini pasti halal. Kejawab ya bos. Jadi don't worry ya kalau mau makan somtam ini. Buah, sayur, seafood di sini emang mentah semua, tapi dijamin segar. Terutama bahan seafoodnya seperti gurita, kerang, cumi, sampai kepiting. Biasanya kepiting yang nggak fresh punya tekstur lembek dan aroma tidak segar ya bos. Awalnya ini pasti saya belum ketemu supplier yang benar-benar bisa menyediakan bahan-bahan yang fresh ya. Pasti ya bingung, awalnya ada rugi juga, dikirim ada juga yang nggak fresh. Tapi sekarang saya sudah dapat supplier yang benar-benar terjamin freshnya. Jadi rajungannya itu kepitingnya tuh hidup, diolah hidup. Jadi dan rajungan itu nggak ada sampai besok. Nggak ada sampai besok, kita langsung stoknya hari ini aja, per hari ini, jadi sudah ada takarannya. Manis seafood mentah dan asam dari saus kecap fermentasinya, serta rasa segar dari buah-buahan dan sayur bikin lidah bergoyang, pengen nambah. Makin yakin lagi, stand makanannya bersih bos. Ketutup rapi dengan es batu untuk menjaga kesegaran dari seafoodnya. Cakep. Salah satu customernya udah jadi pelanggan sejak masih zaman online, bahkan selalu repeat order berulang kali bos. Harga oke banget dibanding yang lain, lebih murah, lebih segar, lebih enak pokoknya dibanding yang lain. Harga menu-menu somtam di sini mulai dari Rp34.000 sampai Rp300.000. Dan ini sudah bisa dimakan untuk 4-5 orang. Jadi masih terjangkau ya harganya bos. Dalam sehari, Kak Queen bisa menjual hingga 200 porsi bos. Kalau dihitung dari harga termurahnya, dalam sehari omsetnya bisa jutaan bos. Kalau sebulan, udah tembus ratusan juta. Kesuksesan usahanya sekarang berbanding terbalik sama usaha kuliner Kak Queen dulu bos. Dulu Kak Queen hanya menjual menu balado saja. Semua rezeki pasti ada jalannya bos. Meskipun di awal banyak dinyinyirin, malah jadi pembuka pintu rezeki. Pantes aja slow ya kak, uang jadi cuan. Dari usahanya yang konsisten ini, Kak Queen bisa jadi bangkit dan bertahan di bisnis kuliner. Cakep. Lanjutkan terus ya kak usahanya. Stay positif dan cuan bos. Halo bos, sebagai pebisnis pasti pernah gagal dan dihujat. Tapi sebagai pebisnis kita harus tetap semangat. Yang penting cuan, bos. Bos, kalau ngomongin soal burger, nggak akan ada habisnya ya. Selalu ada aja yang baru dan beda. Nggak heran, penggemar burger tuh banyak banget, bos. Sampai-sampai ada vlogger asal Australia yang juga ikut nyobain burger unik Wanda's Burger nih. Mantap! Wih, kan main ya bos. Bahkan Doi sendiri bilang enak tuh. Beberapa vlogger lokal juga udah banyak yang pada nyobain enaknya burger ini bos. Jadi penasaran ya bos? Kuy kita senggol aja ownernya. Hihihi. Halo bos, selamat datang di Wanda's Club. Mau tahu tentang cuan usaha ini, tetap di Cuan Bos. Perkenalkan nih bos, Ilham Syah atau akrab disapa Kang Ilham. Doi merupakan owner dari usaha burger unik ini. Kenapa unik? Karena burger buatan mereka tuh nggak pakai ban bos, alias nggak ada rotinya tuh. Terus pakai apaan dong? Roti ban yang biasa digunakan pada bagian atas dan bawah burger diganti pakai ayam goreng filet. Jadi semakin juicy ya. Jadi si stuck on stuck ini dia kita ganti si burger bannya dengan ayam, terus dagingnya dengan patty di tengahnya, terus ayam lagi, terus kita ada saus dan lain sebagainya. Kayaknya seru sih bikin makanan yang kayak gini gitu. Ternyata
jadi viral juga gitu. Gimana nggak menggoda ya bos? Daging patty-nya dijepit dengan filet paha ayam yang digoreng, lalu diberi sayuran dan saus keju di atasnya. Saat dimakan, akan ada sensasi kriuk dari ayam gorengnya nih, yang bikin makin endul banget bos. Selain steak on steak, ada juga beberapa menu lain yang jadi favorit nih bos, seperti mac and chicken, Philly chicken fries, dan juga Philly cheesesteak. Dijamin deh, enak semua bos. Eits, kalau mau burger standar dengan roti seperti biasanya juga ada kok. Namanya chicken cheese sandwich. Oh iya, Kang, keidean dari mana sih bikin burger unik ini? Ini awal mulanya tuh saya untuk yang Wandas Club ini di tahun 2021 ketika istri tuh lagi hamil, terus kayak minta dibuatin makan siang sih gitu, makan siang. Terus tiba-tiba keidean bikin si burger ayam ini gitu. Pas burger ayam ini di publish di media sosial sama istri saya, langsung nge-boom. Sejak itulah bos, Kang Ilham memulai usaha burger ini. Dan ternyata semakin lama semakin banyak yang pesen bos. Dalam sehari, Kang Ilham bisa menjual sekitar 90 burger untuk toko Jakarta dan 180 burger untuk yang di Bandung. Mantap. Jadi penasaran nih sama omsetnya. Boleh di-spill dong, Kang? Per bulan tuh sekitar kalau ya 500 kali ya. Wow, 500 juta dalam sebulan omsetnya. Cuan abis ini sih ya bos. Menyala banget, Kang. Awalnya, Kang Ilham hanya ingin buka satu toko aja bos. Tapi kini usahanya sudah berkembang hingga 6 cabang. Tersebar di Jakarta, Bandung, dan Bali. Cakep. Wah, emang ya, namanya usaha kadang sulit diprediksi. Awalnya hanya coba-coba, malah jadi jaya. Dan pastinya cuan ya bos. Jauh sebelum membuka usaha burger ini, Kang Ilham pernah bekerja di bidang hukum. Lalu doi resign dan membuka usaha ayam panggang ala Amerika bos. Berbekal pengalamannya yang pernah tinggal di Amerika dan suka menikmati sajian ayam panggang ala Amerika ini, membuat doi keidean membawa cita rasa Amerika ke tanah air bos. Kenapa sih kepikiran untuk ngebawa kuliner Amerika ke sini? Tuh saya ngeliat potensi sebenarnya mulai dari fried chicken, terus kayak burger itu kan semua, cheeseburger itu kan semua basicnya dari barat kan. Dan ternyata di sini saya ngeliat peluang bahwa masyarakat Indonesia ternyata doyan juga sesuatu hal yang berkaitan dengan barat itu. Melihat kesuksesan usaha Kang Ilham sekarang, pasti ada cerita perjuangan yang harus dilalui bos. Dan dari perjuangannya itulah Kang Ilham bisa berkembang hingga sekarang. Suka dukanya banyak sekali sih. Jadi ketika dimana kita bukan siapa-siapa, kita harus bikin market, kita harus bikin orang datang beli jualan kita atau beli produk kita. Terus kita belum ada kru, kita belum ada supplier yang percaya dengan kita harus yang beli bahan utama ke pasar, kita belum bisa punya kru yang stabil dan lain sebagainya. Kita belum punya sistem bisnis yang stabil, itu sih sebenarnya yang paling sulitnya di awal. Eits, tapi tenang aja bosku, ada kuncinya nih untuk menghadapi itu semua. Yaitu kita harus optimis dan percaya bahwa apa yang akan dibuat akan berhasil. Jadi jangan pernah untuk ragu dan berpikir negatif ketika memulai usaha ya bos. Harus yakin dan percaya. Mungkin sekarang saya jawab itu dengan pengetahuan saya sekarang ya. Kalau untuk sekarang sih modal awal sih sebenarnya kita kadang banyak sih teman-teman saya yang selalu bilang, modal kita harus ngapain sih awal dan lain sebagainya gitu. Saya selalu bilang modal kita tuh satu, kita harus berani ambil resiko. Kita harus berani ambil resiko soal modal uang dan lain sebagainya. Modal uang, modal tenaga, modal pikiran itu sebenarnya menurut saya nomor 2. Tuh bosku, harus kalian ingat, dalam usaha itu harus berani ambil resiko ya. Jangan takut ambil keputusan, pasti ada aja jalannya.
Bagi Kang Ilham, hal terpenting ketika menjalankan usaha yaitu harus bisa menyejahterakan karyawannya. Karena Kang Ilham bisa ada di posisi sekarang, ada banyak bantuan dari para karyawannya dan melihat kepuasan pembeli saat memakan burger buatannya. Hal seperti ini bisa menjadi kebahagiaan tersendiri bagi dirinya tuh. Sukses terus ya Kang. Nah bos, ini rahasia dari usaha saya dalam dunia kuliner yang pasti satu konsisten, kedua jaga terus kualitas produk, dan jangan pernah menyerah. Nah yang pasti cuan bos. Wah, Sultan mana ini bos yang lagi bawa baju diiringi dayang-dayang begini? Hihi, cus, kita ikutin yuk. Wah, ternyata ada kerajaan fashion nih di sini. Kenalin dulu nih bos, Kak Bella, seorang pengusaha fashion import yang butiknya unik. Kenapa unik? Karena butik yang selalu rame diserbu ciwi-ciwi ini letaknya nyempil di dalam gang-gang kawasan Depok, Jawa Barat bos. Yes, butik boleh masuk kampung, tapi bisnis ini bawa untung segunung. Bayangin aja, 2000-an baju ludes per bulan bos. Jadi satu teori bisnis yang bilang, lokasi menentukan prestasi, kali ini bakal kita uji bos. Hihi. Cus lah, kita kulik lebih dalam bisnisnya. Bos, itu cakep banget ya. Aku punya kemeja sebagus ini cuma 50.000. Kalian mau tahu belinya di mana? Tetap di Cuan Bos. Wedan, kemeja impor secakep ini diobral cuma 50 ribuan. Ini dia yang bikin konsumen ketagihan. Sampai akhirnya butik di dalam gang ini viral, warawiri di media sosial. Saking hebohnya, pelanggan gak cuma pengen datang dan belanja, tapi pengen foto-fotoan juga sama Kak Bella. Penasaran aja sih karena viral di TikTok juga dan Instagram. Jadi pertama kali sebenarnya kesini juga. Ternyata oke sih barang-barangnya gitu. Banyak pilihannya, terus juga harganya murah-murah banget. Ini tadi 700.000 dapat banyak banget ya. Wah, pada kulakan nih kayaknya. Harga murah tapi kualitas nggak murahan. Ya siapa yang nggak mau ya? Pantes aja pembeli datang dari mana-mana. Kalau orang luar lagi ke Jakarta, dia udah pasti menyempatkan dirinya ke Bella Cus. Bahkan sampai ke luar negeri. Dari Kanada, San Francisco, Arab, Qatar, Malaysia, Singapura, semuanya udah pernah kesini. Ulala baby sekali ya pangsa pasarnya. Go internasional bos. Makanya Kak Bella selalu jamin stok dagangannya melimpah bos, biar pembeli puas milihnya. Nah bos, ini dia stok dari Bella Cus Boutique. Kenapa sih Bella Cus Boutique itu terkenal murah, ramai, dan viral? Pertama guys, udah pasti Bella Cus itu persen. Yang kedua, kadang-kadang Bella juga bisa konveksi sama teman-teman Bella, jadi harganya udah pasti murah. Dan aku juga import dari luar ya, jadi variasi modelnya banyak, harganya terjangkau, itu yang bikin Bella Cus viral sampai se-Indonesia. Ini kuncinya bos, kulakan tuh dari produsen langsung atau minimal dari supplier tangan pertama. Jadi dapat deh harga cincai. Nah, buat barang-barang impor, doi datangkan dari Thailand. Buat yang ini, Kak Bella bikin butik premium yang harganya agak lebih mahal. Mulai dari 150 ribuan per biji, warna dan pilihan modelnya banyak. Mulai dari one set, aneka pilihan dress, sampai atasan dan bawahan warna-warni. Cocok kan? Tapi bisnis fashion ini unik banget bos. Karena perubahannya cepet banget, kita juga kudu satset ngeresponnya. Gak mungkin ada suatu usaha yang untung terus. Jadi biasanya kalau aku merugi atau ada barang-barang dari beberapa model yang gak jalan, aku biasanya berani untuk jual rugi.
Supaya apa? Supaya barang yang nggak jalan aku bisa cari untuk ganti uang masuk, kita cari model baru lagi yang emang laku di pasaran. Kudu cepet manuvernya bos. Salah satunya main kilat di live media sosial. Ini nih perputarannya the flash banget. Di e-commerce begini pula biasanya digeber tuh promo-promo seru. Tapi kalau butik satu ini, online dan offline tetap aja membludak fans garis kerasnya. Jadi penasaran kak, berapa baju nih yang ludes dalam sebulan? Kalau lagi rame, dia bisa lebih dari 2.000. Tapi kalau lagi sepi ya pasti ribuan juga, tapi ya lumayan lah. Nah, demi memuaskan para pelanggan, parkiran seluas ini udah disediakan bos. Jadi walaupun masuk-masuk gang, gak usah pusing mau parkir di mana. Nah, untung yang didapat dari jualan gila-gilaan ini, sebagian juga dipakai buat benerin jalan di sekitar butik dan rumah para tetangga. Jadi mulus begini jalannya. Tapi bisnis viral begini nggak bisa dibangun simsalabim dalam semalam bos. Kak Bella udah ngerintis ini sejak 8 tahun lalu. Aku tuh awalnya bergerak di bidang fashion tapi sepatu. Tapi kebetulan sepatu itu kan PO ya, jadi kayaknya perputaran uangnya untuk bisnis tuh agak lama. Jadi tiba-tiba aku langsung putar balik ke fashion baju, karena kalau baju tuh aku bener-bener perputarannya kencang ya, karena tiap hari barang baru. Walaupun untung aku tipis, tapi aku ngerasa di baju ini kita lebih cepat gitu, fast moving untuk bisnisnya. Ternyata Kak Bella hobi bisnis sejak lama ya, sampai dulu kuliah keteteran. Hihi, gak apa-apa ya kak. Toh sekarang malah sukses besar bangun bisnis kayak gini, sampai punya puluhan karyawan. Jempol. Jadi bos, terbuktikan bisnis bisa dibangun di mana aja. Definisi lokasi strategis juga nggak harus di pinggir jalan gede dengan harga selangit. Walaupun dibangun di dalam gang, bisnis tetap bisa melejit bagaikan bintang. Asalkan komit kita bangun bisnisnya. Oke bos, jadi kalau kita bangun bisnis, yang penting kita harus sabar, nikmati prosesnya. Yang penting, cuan bos. Halo bos, apa kabar nih? Gimana usahanya? Lancar-lancar aja kan? Kalau ada masalah atau kendala, tenang, ada Mr. Cuan nih yang selalu bagi-bagi tips usaha. Apalagi kalau soal pemasaran yang efektif. Nih, pas banget sama pembahasan kali ini. Makanya tetap stay tune ya bos. Bos, di dalam bisnis kita mengenal kata-kata pemasaran. Tapi sebenarnya kayak gimana sih pemasaran yang efektif? Jadi pemasaran yang efektif tersebut adalah bagaimana kita bisa mendatangkan traffic, orang untuk datang, dan bisa mempertahankan mereka untuk balik lagi. Itu yang bisa dibilang pemasaran yang efektif. Tujuannya akhirnya adalah kita bisa memastikan bisnis kita untung dan cuan yang besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ya. mau dong somai ya? Boleh. Ya, ada pare kan? Ada pare. Nah, dong. kasih pare dong mas. Gimana, lancar bisnis ya? Alhamdulillah. Terus kurang ini. Rada-rada kurang sepi. Bagaimana cara melaksanakan efektif? Oh, pemasaran Ya, yang pemasaran efektif. efektif, Gimana ya. biar bikin rame? Jadi pemasaran gitu. itu kan tujuannya memang membikin rame, terus kemudian tapi bukan sampai habis di sana. Gimana caranya yang sudah datang juga akan balik lagi. Kuncinya pertama pemasaran itu pertama memang harus kelihatan dulu tempatnya nih. Ya. Nah, ini udah bener nih, pintu masuk banget di gerbang untuk menuju satu minimarket yang orang rame. Itu Ya. pertama. Ini udah bener. Yang kedua, pakai main sosial media. Jadi nanti mungkin bisa minta tuh review-review dari customernya. Pakai Ya. sosial media, masukin Instagram, masukin Facebook. Kalau andai kan customernya lagi makan, ditanya, ngobrol sama customernya. Iya, iya. Kalau andai kan gimana mas, enak apa enggak? Kalau dia bilang, wah enak nih. Nah, yang review-review yang positif, masukin sosial media. Nah, yang ketiga, tetap nih, produk itu adalah brosur terbaiknya. Selama produknya customernya suka, mudah-mudahan tanpa kita macam-macam pun juga orang akan kembali lagi. Jadi poin ketiganya, produknya dijaga kualitasnya. Iya, iya. Jangan sampai banyak yang kosong juga. Kayak tadi enak nih, oh ada pare, ada. Iya. Nah, customer puas. Kalau biasanya tiba-tiba ada customer yang datang, dia minta A, B, C, nggak ada, customer akan kecewa. Mudah-mudahan rame lagi, mudah-mudahan sih ini memang rada-rada sepi akhir-akhir ini. Kan akhir bulan. Iya. Ntar insya Allah minggu depan coba jalanin tadi, Amin. akan lebih rame. Ya, Amin.
Iya, ya, maaf. Sip. Ya. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Makasih Ya. Mister atas tipsnya ya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan makin lancar bisnisnya Ya, ya. amin, Rame amin, lagi ya amin, usahanya. amin. Terima kasih. Bos, apapun bisnisnya, tetap dong tujuan utamanya yang bisa menghasilkan cuan yang paling besar. Pemasaran yang efektif sangat penting di bisnis apapun, even cuma gerobakan. Jadi pastikan bisnis Anda berjalan dengan baik dengan promotion yang tepat dan pemasaran yang efektif.